Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du. Sahabat duta Sahara Tours yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di puasa Ramadan yang ke-11. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat, memberikan kita inayah, memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menjaga pandangan atau menjaga hati kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita di Ramadan kali ini. Karena hakikat puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi hakikat puasa sesungguhnya adalah kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita bisa mengendalikan kepribadian kita dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Maka itulah inti daripada puasa. Menjadi orang yang baik itu penting. Menahan sesuatu amarah itu penting. Bukan berarti kita hanya menahan lapar saja, kemudian menahan haus saja. Bukan seperti itu puasa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum innallaha khabirum bima yasnaun." Wahai laki-laki yang mukmin, kata Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minin, yaitu kepada laki-laki yang mukmin. Ya, kalau lil mu'minan kepada perempuan yang beriman. Maka di situ apa pesan Allah? Yaghuddu min absarihim. Supaya apa? Supaya mereka menjaga pandangannya. Nah, ini penting di bulan Ramadan, supaya kualitas ibadah kita tidak batal, tidak membatalkan puasa Ramadan kita. Kita dianjurkan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang membatalkan atau yang diharamkan oleh Allah. Contoh, di bulan Ramadan kita tidak boleh ketika menonton handphone, HP ini sangat banyak sekali nih. Tidak diduga-duga kadang kita melihat hal-hal sesuatu yang mungkin tontonan itu tontonan dewasa gitu terlihat. Itu bagaimana hukumnya? Kalau di bulan suci Ramadan, maka pahala kita berkurang apabila kita menonton hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa tontonan ketika kita scroll apapun di YouTube, IG, TikTok, itu kalau sekali kita menonton hal kebaikan, contoh pengajian, contoh doa apa gitu kan, maka insya Allah selanjutnya yang keluar akan yang baik. Tapi sebaliknya, apabila kita menonton hal-hal yang memang sifatnya vulgar dan lain sebagainya, maka yang akan keluar tuh ya seperti itu semua. Sehingga apa? Kualitas ibadah kita, pahala ibadah kita akan dicabut oleh Allah, akan dikikis dengan hal-hal seperti itu. Maka saudaraku sekalian, teman-teman dan sahabat duta Sahara Tours yang dimuliakan Allah, ayo kita di Ramadan ini kita jaga kualitas puasa kita. Jaga dengan baik supaya apa? Supaya tidak terlihat hal-hal yang buruk di mata kita. Ketika kita melihat keburukan apapun di mata kita, maka kita secepatnya beristighfar kepada Allah supaya tidak lagi menjadi pikiran masuk ke dalam hati kita. Dan kemudian yaghuddu min absarihim, supaya kita menjaga pandangannya, kata Allah. Min absarihim, dari pandangan mata kita. Supaya apa? Ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wa yahfadhu furujahum, dan bahkan kita bisa menjaga kemaluan kita. Furujahum itu adalah kemaluan baik laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Jangan sampai kita di bulan Ramadan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah, sampai-sampai kita berzina. Zina ini banyak.
Ada zina mata, zina tangan, zina pandangan, dan lain sebagainya. Pandangan kita luruskan, tangan kita istiqomahkan, bukan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian mata kita luruskan kepada hal-hal yang baik, yang indah. Paling indah itu apa apabila kita melihat di bulan suci Ramadan? Paling indah adalah satu, yaitu Al-Quranul Karim. Apabila kita membukanya dan kemudian kita membacanya, itu sangat indah sekali. Lebih-lebih kita melantunkan dengan nada-nada yang baik, dengan kalimat yang baik, dengan lagu-lagu yang baik. Masya Allah, itu sangat indah Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, jangan sampai kita melakukan hal itu. Bahkan yang pasangan suami istri pun, kalau dalam Islam, ya, perlu diketahui saudaraku sekalian, kita tidak boleh ketika puasa Ramadan melakukan hubungan di siang hari kepada pasangan kita. Wah, itu bisa kena denda kita, kafar, nanti membayar kafar, dan kemudian nanti bisa mengulangi lagi puasa kita. Saking tidak bolehnya kita melakukan hal, dan bisa menodai kesucian bulan suci Ramadan ini. Apabila kita nanti selesai berbuka puasa, masuk waktu azan maghrib, selesai buka puasa, maka silahkan kita kembali ke awal. Yang pasangan suami istri sudah dihalalkan oleh Allah, boleh kita melakukan yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan memandangi istri kita, nah itu boleh. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sahabat semuanya, ayo sama-sama di Ramadan ini kita jauhi pandangan yang dilarang oleh Allah, yang bisa mendekatkan diri kepada keharaman, sehingga itu melakukan dosa, kadang yang tidak disengaja oleh kita. Maka inti daripada kita bisa menjaga ini, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah jauhkan dari hal-hal yang negatif di saat bulan suci Ramadan. Kadang hal kecil yang membuat Ramadan kita, puasa kita ini hilang pahalanya. Apa itu yang membuat kita hilang? Itu hati. Hati ini kadang melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan rasa atau kesan yang kita inginkan, maka biasanya hati sudah memberontak. Oh, ini salah. Oh, ini bukan begitu. Oh, ini sangat tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan kemudian hati itu mulai melawan. Nafsu kita mulai dilawan karena sudah dirasuki oleh syaitan, sehingga apa? Tidak sadar kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini mengajak kita supaya menjadi hamba Allah yang lebih berkualitas dalam ibadah, dalam segala hal. Dari sisi ibadah, baik itu ibadah sifatnya secara kemanusiaan, hubungan sosialisme, sosial dengan masyarakat, khususnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tingkatkan hablum minallah dan hablum minan nas dengan baik, mumpung kita masih ada di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan saudaraku sekalian bermanfaat, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.